Selamat pagi dan semangat sukses untuk seluruh mitra bos di Indonesia. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Siska. Hari ini kita akan membahas tema yang seru banget nih ayah dan bunda. Pada hari ini kita akan mengupas secara tuntas nih mengenai mitos dan fakta seputar merawat vagina. Kira-kira cara kita merawat vagina selama ini sudah betul belum ya? Untuk tahu jawabannya, keep on watching. Mitos yang pertama dan yang paling populer di kalangan para wanita, apalagi untuk bunda nih yang sudah bersuami, adalah mencuci vagina dengan sabun atau cairan pembersih khusus dengan alasan supaya nggak bau nih bun, supaya keset, supaya wangi, dan supaya disayang terus sama suami. Sebenarnya boleh nggak sih melakukannya setiap hari? Sekarang kita bahas ya. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Tri Setianingsih dan Febriana pada jurnal tahun 2019, sebenarnya sabun pembersih daerah khusus kewanitaan ini memiliki kandungan antiseptik yang dapat membunuh bakteri. Nah, bakterinya ini bukan hanya bakteri jahat, tetapi juga bakteri baik seperti bakteri Lactobacillus dan juga flora alami yang ada pada vagina. Dan juga karena di Indonesia ini iklimnya adalah tropis, setidaknya sebesar 83% wanita yang memiliki usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia ini mengalami keputihan. Dan keputihan ini bisa terus meningkat apabila bunda terus-menerus melakukan mencuci vagina dengan cairan atau sabun pembersih khusus vagina setiap hari. Sehingga mencuci vagina dengan sabun pembersih itu mitos ya bunda, apalagi jika bunda tidak memiliki kondisi indikasi khusus dari dokter, sehingga membersihkan vaginanya cukup dengan air mengalir saja. Mitos kedua yang paling sering ditanyakan adalah mencukur bulu vagina. Sebenarnya boleh atau enggak sih dicukur? Nah, jadi mencukur bulu vagina ini memang ada manfaatnya ya. Karena apabila bulu kemaluan ini terlalu panjang, tentunya sirkulasi udara itu akan terhambat. Jadi dengan mencukur bulu vagina bisa mengurangi resiko terjadinya keputihan. Namun akan tetapi menurut jurnal dermatologis, vagina kita ini ibaratnya adalah hutan. Jadi jangan sampai hutannya itu gundul ya bunda. Fungsi dari bulu vagina itu sendiri adalah memfilter atau melindungi vagina ini dari paparan kotoran, debu, dan juga bahkan dari infeksi mikroba. Jadi kalau bunda ingin mencukur bulu vagina, sebaiknya itu dirapikan saja ya bunda, dan juga jangan sampai gundul. Juga tips dalam mencukur ini adalah mandi terlebih dahulu atau basahi bulu kemaluannya. Supaya apa? Supaya lebih mudah ketika dicukur dan juga meminimalisir terjadinya infeksi ataupun iritasi saat mencukur bulu vagina. Mitos yang ketiga adalah parfum untuk vagina. Banyak nih dari para wanita yang merasa kurang percaya diri dengan bau alamiah vaginanya dan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan parfum di area sekitar misfi, alasannya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sebenarnya penggunaan parfum ini boleh atau enggak ya? Nah, jawabannya adalah sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena penggunaan parfum ini dikhawatirkan bisa mengganggu keseimbangan dari bakteri baik yang ada di vagina nih, dan juga bisa meningkatkan resiko iritasi dan juga alergi, serta meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kencing. Jadi bunda harap berhati-hati ya dalam memilih produk-produk yang digunakan untuk merawat area kewanitaan. Seperti parfum ini sebenarnya tidak disarankan ya. Jadi hal yang perlu dilakukan agar menghindari bau vagina yang tidak sedap itu adalah menjaga personal hygiene kita atau menjaga kebersihan diri sendiri. Caranya bagaimana? Yang tentunya yang pertama adalah rutin mengganti pakaian dalam nih, setidaknya paling sedikit ya. Celana dalam itu harus diganti sebanyak 2 kali sehari. Ini paling sedikit. Apabila aktivitas di luarnya itu padat, tentunya harus lebih dari 2 kali ya bunda. Kemudian yang kedua adalah area misfi yang lembab. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya menjaga agar area misfi ini tidak lembab? Tentunya setelah kita buang air kecil ataupun buang air besar ini, setelah dicuci misfi harus dikeringkan kembali nih bunda, dengan menggunakan handuk yang lembut ataupun dengan menggunakan tisu.
Kemudian yang ketiga adalah arah membersihkan vagina nih. Ini yang sangat penting. Jadi arah membersihkan vagina itu adalah dari depan ke belakang atau dari arah vagina menuju arah anus dan bukan sebaliknya. Kenapa? Karena jika sebaliknya maka bakteri yang berasal dari anus ini bisa mengkontaminasi vagina. Begitu ya. Dan juga yang terakhir adalah rajin mencuci tangan sebelum dan juga sesudah memegang vagina. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mitos dari kebiasaan menggunakan pembalut nih. Nah, seperti apa sih mitos yang terjadi selama ini? Nah, berdasarkan Jurnal Kesehatan melakukan penelitian nih, kita memperoleh data sebesar 46% wanita di Indonesia ini belum mengetahui cara pergantian pembalut yang benar. Masa sih belum tahu cara penggantian pembalut yang benar? Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan ya Bunda. Jadi, sebesar 46% ini belum mengganti pembalutnya secara rutin nih. Jadi ditunggu sampai penuh atau bahkan seharian baru ganti nih. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi penggunaan pembalut yang benar ini adalah diganti setiap 4 jam sekali atau bahkan jika sudah penuh bisa diganti lebih cepat daripada 4 jam ya. Jadi nggak harus nunggu sampai penuh atau nggak harus nunggu sampai bau, tapi harus langsung rutin diganti setiap 4 jam sekali. Begitu ya Bunda. Karena kenapa? Karena menggunakan pembalut seharian yang menampung banyak darah itu kan mikroorganisme itu akan berkembang, bakteri, kuman semuanya ngumpul di situ menjadi satu dan pada akhirnya akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi organ reproduksi atau bahkan kanker serviks seperti itu. Jadi mulai sekarang saat sedang menstruasi harus rajin dan rutin dalam mengganti pembalut ya Bunda. Jika tadi kita sudah membahas bagaimana cara pergantian pembalut yang tepat, sekarang saatnya kita membahas kriteria pembalut yang tepat. Nah, pembalut yang tepat itu yang seperti apa sih? Nah, di sini sudah ada Sisi Princess ya. Jadi, pembalut yang tepat itu adalah yang memiliki setidaknya 4 keunggulan ini. Yang pertama adalah Far Infrared Anion Chip yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri pada saat haid dan juga mencegah terjadinya bau yang tidak sedap pada vagina nih Bunda. Kemudian yang kedua, aman dari dioksin atau dari pemutih. Yang ketiga, bebas parfum agar mencegah terjadinya alergi atau iritasi vagina. Dan yang keempat adalah memiliki teknologi SAP atau teknologi super absorben polimer dengan daya serap yang super cepat. Provide comfort and safety feelings with Sisi Princess. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga info yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!